Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sambil marah. Teman-teman semua, saudara-saudari rahimakumullah, kali ini kita akan ketengahkan satu kisah yang semoga dengan kisah ini siapa saja di antara kita nanti tidak akan melakukan segala sesuatu sambil marah. Kenapa? Karena efeknya sangat buruk. Kenapa? Karena kita akan rugi. Kisah ini adalah kisah yang terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kala itu beliau sedang berjalan bersama rombongan. Kemudian di kejauhan sana melihat seorang anak muda yang sedang mabuk sempoyongan, membikin olah, membikin onar, membikin geger orang-orang yang ada di sekitar. Spontan kemudian Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mendekat kepada anak muda tadi untuk meringkusnya, untuk menangkapnya. Namun apa yang terjadi? Anak muda tersebut, namanya juga orang mabuk, ucapannya tidak teratur. Anak muda yang mabuk itu mengeluarkan kata-kata kotor, menghina Amirul Mukminin, menghina, pokoknya menghina sampai kemana-mana. Kemudian apa yang terjadi? Justru Amirul Mukminin meninggalkan anak muda tadi dan tidak menjadi mau menangkapnya. Tinggal pergi begitu saja, sehingga salah satu sahabat Amirul Mukminin bertanya, "Ya Amirul Mukminin, anak muda tersebut dia mabuk-mabukan, membikin onar, membikin ulah, dan engkau mau menangkapnya, tapi kenapa tidak jadi ditangkap?" Amirul Mukminin menjawab, "Awalnya aku akan menangkap dia karena aku akan menghukum dengan niat lillahi ta'ala. Namun begitu anak muda tersebut mengungkapkan kata-kata kotor, melontarkan hinaan-hinaan sehingga aku marah, maka aku tidak jadi menangkapnya. Karena aku takut kalau aku menjatuhkan sebuah hukuman bukan karena Allah, melainkan karena nafsuku sendiri, atau melainkan karena aku yang sedang dirasuki oleh setan." Saudara-saudara rahimakumullah, kisah ini sebenarnya sering terjadi pada diri kita. Pada saat kita menasihati anak atau menasihati istri, kita tahu bahwa nasihat adalah ibadah yang dengan ibadah itu maka diharapkan muncul hidayah Allah sehingga anak berubah menjadi lebih baik. Namun bila nasihat itu tercampuri oleh kemarahan, maka boleh jadi nasihat yang tadinya kita lillahi ta'ala dan mengharap hidayah Allah untuk si anak menjadi tidak terjadi. Kenapa? Karena diri kita diliputi oleh hawa nafsu, alias nasihat yang kita lakukan tidak lillahi ta'ala sehingga tidak menghadirkan hidayah dari Allah, melainkan nasihat itu karena emosi kita, karena nafsu kita. Nah, demikian pula pada saat kita mengambil keputusan, hendaknya jangan sambil marah. Kenapa? Karena kalau sambil marah menjadi tidak lillah. Kalau sambil marah kita menjadi diliputi oleh hawa nafsu. Hendaknya ambillah keputusan seusai sholat atau minimal seusai wudhu. Demikian pula dalam memberikan nasihat seusai membaca Al-Quran, seusai zikir dan sebagainya. Jangan sambil marah. Kenapa kalau sambil marah? Sambil marah pasti tidak ada berkah dan kita melakukannya tidak lillah, melainkan melakukannya karena nafsu, dan tidak ada pengaruh kebaikan sesuatu yang dilakukan karena nafsu. Dari situlah wajar bila Rasulullah SAW sampai membahasakan la taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, bagimu surga. Sehingga kalau diwalik,
Kalau engkau melakukan segala sesuatu sambil marah, bagimu bisa dijawab sendiri. Oleh karena itu, yuk bersama saling mengingatkan agar dalam melakukan sesuatu usahakan untuk tidak sambil marah. Kalau toh ada marah, diredam dulu, wudhu dulu dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Matur suwun, terima kasih. Saya Kang Riyad dari Kambar Doaku. Terus ikuti Qisasul Hikam ini, semoga menginspirasi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua mas mbak, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang sudah turut patungan perluasan tanah untuk pondok. Semoga jariahnya mengalir ila yaumil qiyamah. Ini masih dibuka patungan untuk pondok, silahkan hubungi admin. Matur suwun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu, maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.